Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, Serie A sudah selesai di minggu ini ya. Tadi malam juga ada pertandingan Atlanta melawan Lecce dan mengejutkan sekali Atlanta ditaklukkan Lecce di kandang Atlanta sendiri, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, ini mengejutkan sekali ya, Atlanta ketinggalan 0-2 tapi akhirnya bisa membalas di menit-menit akhir cuman 2-1, tetap kalah. Jadi ya terlempar ke posisi 6 di klasemen Serie A. Terus juga ada Fiorentina lawan Empoli juga berakhir 1-1. Terus Lazio akhirnya juga menang melawan Salernitana 2-0. Dan dini hari tadi ada Spezia melawan Juventus dan Juventus menang 2-0 dan sekarang sudah di posisi 7, sahabat Bob. Ya, kalau dia tidak dikurangi 15 poin, poinnya Juventus sama dengan Inter Milan, sahabat Bung Bob. Nah, terus untuk Roma juga naik ke posisi 3 ya. Kalau nggak salah ke posisi 3. Kenapa? Karena juga menang melawan Verona. Jadi ini sangat menarik di Serie A itu semakin menarik. Makanya kalau sahabat Bung Bob lihat di live score itu ya, biasanya kan di atas kita itu kita lihat dulu Liga Spanyol, Liga Jerman. Nah sekarang di bawah Liga Inggris Premier League itu ada Liga Italia. Artinya Liga Italia jauh lebih menarik dan kompetisinya lebih ketat. Cuman memang ya kita berbicara kalau Napoli ya kita nggak perlu bicarakan itu di planet lain ya. Sekarang kita di peringkat 3 itu ada Roma, keempat ada AC Milan, kelima ada Lazio, dan keenam ada Atlanta. Dan beda poinnya cuman sedikit-sedikit. Kalau kita di posisi 2 itu beda dengan posisi 3 dan 4. Itu hanya 3 poin. Jadi Inter harus fokus terus untuk menang supaya tidak terkejar dari belakang. Kita tidak fokus mengejar Napoli ya. Karena memang fokusnya adalah istilahnya benar-benar mempertahankan tetap di peringkat 2, sahabat Bob. Kecuali kalau Napoli terpleset ya. Cuman kalau ngelihat Napoli kayaknya sih berat ya, sahabat Bob ya. Jadi kita hanya fokus kepada diri sendiri. Jadi Serie A semakin menarik dan Inter juga nanti di Kamis dini hari melawan Porto ya. Pastikan sahabat Bob lihat seperti apa pertandingannya dan kita berharap Inter bisa menang ya, karena memang dipertaruhkan untuk kita lanjut ke babak berikutnya itu duit semua, sahabat Bob. Jadi akan membantu keuangan Inter. Nah, sedikit kita berbicara update tentang Marcus Thuram. Nah, ini langsung direktur olahraganya Gladbach ya, Roland Virkus. Kami tidak bisa menjaga dia dari minat klub-klub besar. Nah, itu udah pasti ya. Jadi memang kalau Thuram ini memang bagus banget, apalagi dia akan free transfer. Jadi dia bilang gini, fakta bahwa kontrak Thuram dengan Gladbach akan berakhir pada Juni menjadi faktor kunci mengapa dia menjadi target yang diminati sejumlah klub. Terus bahwa dia tidak menyembunyikan fakta, situasi pemain Perancis itu membuatnya mustahil untuk dia pertahankan. Kami telah memutuskan untuk mengizinkan dia pergi. Kami harus menerima itu mengingat semua klub besar di mana dia bisa pindah ya. Salah satu Inter yang juga lagi intens banget supaya mendapatkan Thuram ya. Semoga aja sahabat Bob ya, kalau Thuram datang bisa menggantikan Korea atau menggantikan Lukaku gitu loh. Karena memang kita butuh striker seperti ini. Walaupun dia dulu rentan cedera, tapi sekarang kan udah enggak. Fakta dia berencana pergi dengan status bebas transfer, itulah bukan situasi yang positif, kata si Virkus. Samalah kayak screener pergi dari Inter, itu juga bukan positif ya. Kita nggak dapatkan uang dari penjualan mereka karena memang gratis. Nah, ini yang paling menarik kemarin dari pertandingan Udinese kemarin bahwa Denzel Dumfries kembali ke performa terbaik dia ya. Kalau menurut gua ya, bagaimana dia menyelamatkan tendangan dari siapa kemarin, sukses ya. Itu kalau nggak ditahan sama dia itu bisa jadi gol. Dan bagaimana kita juga melihat bagaimana penalti diakibatkan karena pelanggaran terhadap Denzel Dumfries yang merengsek masuk ke dalam kotak penalti. Jadi memang kalau gue lihat memang penampilannya, kalau gue sih melihat belum 100% ya, tapi sudah lumayan ya. Bahwa Dumfries layak mendapat 6,5
nilainya mengakui bahwa dia telah menyia-nyiakan peluang bagus untuk memberikan umpan kepada Lukaku di babak pertama, tapi menebusnya dengan memenangkan penalti. Jadi ya bahwa Dumfries memang karena lama dicadangkan, kadang-kadang nggak bermain, ya wajar aja ya. Samalah kayak Brozo juga gitu kan. Nah, kita balik lagi ke kemarin. Jadi ini menurut wartawan Cecarini ya, Inter Milan memiliki minat asli pada gelandang Barcelona dan Frankesi dan Roberto Pereyra ya. Seperti di video gua sebelumnya bahwa Pereyra memang lagi dipantau sama Inter, Beto dan Becao. Kalau menurut gua Beto sih nggak terlalu bagus ya, apalagi kita melihat kemarin ya. Kalau Becao oke lah, Pereyra itu juga bagus karena gratis. Nah, Becao kemungkinan nilainya 10 juta. Apakah itu yang didapatkan Inter? Kita tunggu aja, sahabat Bob. Nah, ini kan Kessie bergabung dengan Barcelona kan status bebas transfer. Tadi pagi dia juga bermain selalu cadangan karena Frank de Jong itu adalah pemain inti, jadi dia hanya menggantikan de Jong. Jadi memang situasinya tidak bagus buat dia. Terus yang kedua, Kessie juga kayaknya secara pola strateginya si Xavi berbeda gitu. Nah makanya kemarin kan Januari kan Inter sudah bekerja, tetapi kan nggak bisa mendapatkannya. Terus yang kedua, nanti waktu di musim panas Inter akan meminjam dengan kewajiban membeli, tidak langsung untuk membeli karena kan lumayan juga kan harganya mungkin 20-30 juta walaupun dia diambil secara free dari AC Milan, sahabat Bob. Jadi kita berharap kalau gua sih berharap ya Kessie masuk akan lebih bagus, semakin kuat, sahabat Bob. Nah terus untuk si Pereyra karena dia gratis, Inter juga lagi bekerja, semoga aja dia bisa. Ini akan menjadi tambahan buat Inter. Kalau menurut gua sih sekarang tidak ada ya. 34 tahun udah tua. Enggak, sahabat Bob. Tua itu hanya umur. Kita lihat bagaimana fisiknya Zeko, bagaimana fisiknya Cristiano Ronaldo gitu kan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Yang penting adalah keseimbangan hidup, sahabat Bob ya. Terus Inter juga lagi bekerja untuk mempermanenkan Acerbi dan Lazio minta 4 juta, nah Inter lagi minta negosiasi, semoga aja bisa karena memang Lazio juga tidak pengen dia kembali ya. Kita tunggu aja apa yang akan terjadi. Nah, untuk Lautaro Martinez, dia menebus kesalahan buruk dengan gol saat Inter Milan menang atas Udinese. Karena memang ya kalau kita berbicara bagaimana peluang ya, kalau nggak salah itu umpannya siapa ya? Gua lupa ke umpannya ke siapa? Pertama ke kalau nggak salah langsung ke dia ya, Barella kalau nggak salah ya. Dia bawa bola dan itu memang bebas banget ya. Dan dia harusnya ngumpan ke Hakan. Tetapi setelah itu dia membayar dengan gol yang lebih sulit sebenarnya. Nah, ini memang seorang pemimpin yang luar biasa. Semoga aja dia semakin dewasa dan semakin menunjukkan kualitas dia ya. Apalagi kalau kita berbicara value-nya sekarang 100 juta euro ya. Semoga dia bisa menjadi legend juga di Inter. Tapi ya kita nggak ada yang tahu. Nah, ini sedikit kita berbicara tentang Brozo ya. Penampilan Brozo kemarin menurut gua tidak istimewa karena memang udah lama dari cedera. Terus yang kedua, gol pertamanya Udinese memang kesalahan umpan dari Lukaku, tetapi setelah pemain-pemain Udinese membawa dan itu tidak ada Brozo di jantung lini tengah, di lini pertahanan di lini tengahnya Inter gitu. Nah, itu salah satu gitu loh. Nah, Brozovic tidak bekerja seperti dulu, dan mungkin juga sementara itu Inter telah terbiasa dengan Hakan, benar ya. Kalau gue pribadi sih ya kalau misalnya Inter akhirnya menjual Brozo ya gue sih oke-oke aja ya, gak ada masalah. Tapi gimana sahabat Bob kalau Brozo dijual ya, komentar ya. Nah kalau menurut gue ya kalau memang akhirnya dia dijual ya ini kan ada kemungkinan ya, karena memang Hakan sudah fasih dengan dengan gaya bermainnya untuk gelandang bertahan. Tapi kita jangan lupakan juga Brozo kalau 100% itu juga luar biasa. Nah kita tunggu aja apakah Brozo akan kembali seperti dulu, kita nggak tahu gitu loh. Penguasaan bola tidak terkonsolidasi hingga mendorong kami dengan begitu banyak pemain menguasai bola ya. Pertimbangan saya seharusnya dibuat oleh Brozovic di lapangan juga dengan sedikit lebih jernih. Kualitas yang akan ia temukan kembali dengan pemulihan kondisi fisik. Nah, namun untuk saat ini Inzaghi harus menghadapi momen saat ini adalah bagi pelatih pilihan untuk pertandingan hari Rabu melawan Porto. Apakah Brozo akan menjadi starter atau dia akan menjadi cadangan atau akan digabung dengan Hakan? Kita tunggu aja sahabat Bob. Nah, terus dengan dulu kemarin kan sempat ada penawaran dari Barcelona bahwa ya mereka menginginkan pertukaran tetapi Inter nggak mau kan. Nah, ternyata
karena Barcelona juga akan berpisah dengan Busquets ya. Nah, Brozovic telah mencapai usia 30 tahun. Perumpamaan dia hampir tidak mengalami lonjakan baru dalam kerjaannya. Tapi pemain asal Kroasia ini tidak lagi menjadi pilar berdirinya Inter dalam beberapa tahun terakhir. Jadi ada peluang Inter, kalau memang ada penawaran, Inter akan mencoba menjualnya kalau ada tawaran yang menarik menurut Calcio Mercato Web, sahabat Bob ya. Jadi ya kita tunggu aja apakah apa yang akan terjadi, kita nggak tahu ya. Tapi yang penting adalah tetap kita mensupport Inter, memberikan yang terbaik buat Inter. Semoga Inter mendapatkan goalsnya tahun ini, sahabat Bob ya. Tunggu video-video gua berikutnya, kita akan membahas bagaimana Porto, bagaimana kita menghadapi di Liga Champions seperti apa. Kita tunggu aja, sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.